Saham ini sempat bikin heboh saat IPO, naik dari 100 ke 3.000 lebih dalam waktu relatif singkat. Tapi sekarang harga saham sudah koreksi lebih dari 70%. Padahal kalau misalnya kita lihat kinerjanya itu masih growing aja. Dan mereka juga lagi ekspansi. Mereka memang bergerak di bisnis penambangan batu bara, tapi bukan penambangan batu bara biasa. Nah, mereka juga ekspansi ke sektor lain misalnya aluminium. Mereka punya cadangan yang jumbo dan biaya produksinya itu tergolong salah satu yang paling rendah. Jadi pertanyaannya, di balik penurunan harga sudah sedemikian dalam ini, apakah ini peluang emas saat market lagi malas melirik saham ini? Atau ini justru value trap karena belum pernah bagi dividen secara konsisten? Nah, mari kita bedah ADMR dari sisi bisnis, kinerja, dan juga valuasi. Buat yang belum kenal, nama saya Felix. Saya adalah seorang full-time investor di pasar saham. Dan setelah lebih kurang 10 tahun di saham, saya buat sebuah platform namanya midascuan.id. Nah, di platform ini kita bisa sama-sama belajar seputar cara investasi di pasar saham dengan filosofi value investing. Nah, kalau kamu ingin tahu saham apa saja yang menurut kita menarik dan bedah berbagai saham setiap minggu, bisa cek ke Midas Stock Membership, link ada di deskripsi. Nah, jadi ADMR ini adalah anak usaha dari ADRO yang berfokus pada batubara metalurgi. Nah, jadi batubara metalurgi ini adalah batubara dengan kandungan kalori yang lebih tinggi yang kebanyakan digunakan untuk memproduksi baja. Nah, lokasi operasional dari ADMR ini terletak di Kalimantan Tengah. Lokasi ini bisa dibilang cukup strategis ya, karena dekat dengan pelabuhan utama sehingga biaya logistik dapat ditekan serta memudahkan ADMR dalam mendistribusikan produknya ke pasar luar negeri. Karena sebagian besar penjualan dari ADMR itu menyasar ke market ekspor ya, seperti misal Jepang, China, Korea Selatan, India, dan Malaysia. Nah, sebagai perusahaan pertambangan, ADMR ini memiliki cadangan batubara sebanyak 173 juta ton dengan potensi sumber daya sebesar 975 juta ton. Yang artinya cadangan batubara tersebut tuh masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan produksi dari ADMR selama lebih kurang 25 tahun ke depan. Asumsinya tentu produksi ADMR sama dengan produksi terakhir yaitu 6,6 juta ton. Lalu apa yang membuat ADMR ini menarik? Pertama adalah ekspansi ke bisnis aluminium. Jadi selain batu bara, ADMR juga sedang membangun smelter aluminium. Jadi mereka mengembangkan smelter aluminium ini di kawasan industri yang terletak di Kalimantan Utara dengan kapasitas produksi yang direncanakan dapat mencapai 1,5 juta ton per tahun secara bertahap. Nah, mungkin teman-teman bakal bertanya ya, kenapa aluminium? Emang sebagus apa prospek ke depan? Jadi, aluminium itu merupakan suatu komoditas yang sangat dibutuhkan dalam kendaraan listrik, yang merupakan proyek yang sedang digadang-gadang oleh pemerintah dalam negeri sebagai langkah transisi ke net zero emission. Nah, pemerintah Indonesia memberikan dukungan dengan memberikan insentif bagi industri yang mengembangkan produk bernilai tambah seperti smelter aluminium ini. Selain itu, dari sisi permintaan, aluminium masih terus mencatatkan pertumbuhan permintaan, terutama dalam industri konstruksi, penerbangan, dan juga renewable energy. Lalu, Indonesia sendiri itu mengimpor banyak sekali aluminium, jutaan ton. Nah, kalau misalnya Indonesia bisa memproduksi sendiri, marketnya sudah ready. Yang kedua adalah pertumbuhan yang solid meskipun harga tuh lagi turun. Dalam beberapa tahun terakhir, ADMR mencatatkan kinerja yang bertumbuh dan sangat solid meskipun memang tidak terlepas dari harga coal yang sudah naik tinggi beberapa tahun belakangan inilah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan dari sini ya, revenue dan net profitnya si ADMR ini terus-menerus mengalami peningkatan. Meskipun ya memang ketika harga coal turun ya di 2023, 2024, ya kinerjanya juga mau nggak mau juga akan ngikut. Dan ADMR ini mampu memproduksi batu baranya dengan stripping ratio relatif rendah, yaitu sekitar 3,6 kali. Nah, kalau misalnya kita lihat ya kalorinya begitu tinggi, tapi stripping ratio-nya begitu rendah, sehingga cost produksinya itu menjadi murah. Nah, lalu yang ketiga adalah low cost producer. Sebagai perusahaan komoditi, ADMR tidak bisa diberikan kebebasan untuk menentukan harga jual, alias mereka ini adalah price taker, jadi berapapun harga di market yang mereka akan makan. Sehingga yang bisa mereka kontrol adalah mengatur biaya mereka. Kalau misalnya harga batu bara sedang tinggi seperti tahun 2022 kemarin, semua perusahaan batu bara ya pasti profit. Namun, kalau misalnya harga batu bara turun lagi, maka hanya perusahaan dengan cost terendah yang masih dapat bertahan. Lalu berapakah cost yang harus dikeluarkan ADMR untuk memproduksi 1 ton batubara metalurgi? Nah, teman-teman bisa lihat di chart ini, cost yang dikeluarkan oleh ADMR untuk memproduksi 1 ton batubara metalurgi itu berkisar 100 sampai 130 dolar per ton dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini bisa dibilang sangat rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang juga memproduksi batubara metalurgi. Jadi, kalau misalnya harga batubara metalurgi itu turun sampai misalnya 150 ya 130,
ADMR tuh mungkin masih ada untung sedikit. Nah, sedangkan negara lain itu sudah mulai merugi. Nah, ketika sudah mulai merugi, ya supply-nya akan dipangkas sehingga harganya akan naik lagi dan ADMR yang masih bertahan akan menikmati profit yang besar. Nah, tapi dari sisi lain, ada beberapa risiko yang patut dipertimbangkan lah ya sebelum kita berinvestasi pada ADMR. Nah, harga batu bara itu berada dalam tren yang sedang turun, di mana seperti yang telah kita bahas pada pembahasan cost tadi, apabila ASP dari ADMR itu turun di bawah $150 per ton, bahkan kalau lebih rendah dari cash cost-nya, tentu aja akan membuat ADMR ini merugi. Nah, perubahan kebijakan seperti misalnya perubahan royalti itu bisa mempengaruhi bisnis dari ADMR, mengingat beban royalti merupakan satu beban terbesar dari ADMR. Lalu sejak IPO, ADMR ini baru sekali aja membagikan dividen. Dan apakah ke depan itu masih akan terus membagikan dividen, kita belum tahu track recordnya. Tapi sebenarnya kalau melihat grup dari Adaro itu sendiri, ya mereka ini sebenarnya cukup rutin sih membagikan dividen. ADMR mungkin belum membagikan dividen yang rutin, baru sekali di bulan Juni kemarin, itu mungkin ya baru beberapa tahun terakhir ini baru memperoleh laba yang gede. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, memang ADMR ini juga lagi ekspansi kan membangun smelter aluminium. Jadi ya mungkin dividen dibagikan juga belum bisa besar karena kebanyakan dananya pasti digunakan untuk investasi ke pembangunan smelter aluminium tadi. Nah, sekian pembahasan soal ADMR. Gimana menurut kalian? Sebenarnya kita di membership itu sudah membahas ADMR lebih detail sih, dari bisnisnya lebih detail ya, kemudian cash flow-nya kita bahas lebih detail tentang si ADMR ini. Mungkin di sini kita bahas apa sih key points yang teman-teman mungkin bisa perhatikan. Nah, apakah menurutmu ADMR ini masih punya potensi cuan untuk di masa depan atau sebaiknya ya udah di harga sekarang kita tinggalin aja cari yang lain. Nah, coba share pendapat kamu di kolom komentar ya. BTW kalau misalnya kamu mau tahu cara kita memilih saham yang bagus dan layak untuk diinvestasikan, teman-teman bisa cek di link video ini. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.